Saya Arini Robil Izzati, siswi MI Tanwirul Hijah. Yuk belajar bersama tentang sejarah kebudayaan Islam. Ayo teman-teman, belajar bersama. Hari ini kita akan menjelajahi kisah hijrah yang penuh semangat dan kebijaksanaan. Ayo teman-teman, Ibu Asrin akan menjelaskan tentang hijrah dengan lengkap loh. Simak dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku MI Tanwirul Hijah yang ibu cinta sayangi. Gimana anak-anak sudah siapkan ya belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang hijrah Nabi Muhammad ke Madinah ya. Baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan kalian nanti satu dapat menjelaskan alasan hijrah ke Madinah, 2 dapat menceritakan perjalanan hijrah, dan 3 dapat menyebutkan hikmah dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak, kita mulai ya materi pada kesempatan kali ini tentang hijrah Nabi. Tahukah kalian apa itu hijrah? Hijrah adalah pindah tempat untuk menyelamatkan agama dan menjalankan perintah Allah. Dalam sejarah Islam, hijrah berarti perpindahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari Makkah ke Madinah. Setelah kita mengetahui pengertian hijrah, mari kita cari tahu yuk apa sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah. Berikut ini adalah sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Pertama, kaum Quraisy makin keras mengganggu dakwah. 2. Ada rencana membunuh Nabi Muhammad SAW. 3. Madinah, dulu disebut Yatsrib, menawarkan perlindungan. 4. Allah memerintahkan hijrah untuk menyebarkan Islam. Itulah salah satu sebab hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah yang perlu kita pahami bersama. Selanjutnya yuk kita cari tahu kisah dan pahami awal perjalanan Nabi Muhammad hijrah. Berikut ini ibu akan jelaskan tahapan-tahapan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1. Kaum Quraisy berencana membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Nabi diberi wahyu oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. 3. Nabi mengajak sahabat setianya Abu Bakar As-Siddiq untuk 4 ikut dalam perjalanan. 5. Mereka keluar dari Makkah secara diam-diam di malam hari. Setelah kita mengetahui awal perjalanan Nabi Muhammad dalam hijrahnya, kisah yang tak kalah pentingnya juga ketika Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Sur. Pertanyaannya, kenapa harus bersembunyi? Ini dia kisahnya. Untuk menghindari kejaran musuh, Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Allah melindungi mereka. Seekor laba-laba membuat sarang di mulut gua dan 2 burung merpati bersarang di depan gua. Orang Quraisy mengira gua itu kosong dan tidak jadi masuk. Dan selamatlah Nabi bersama sahabatnya dari kejaran orang Quraisy. Baik anak-anak, setelah kisah persembunyian di Gua Sur tadi, ibu akan melanjutkan perjalanan Nabi Muhammad ke Madinah. Masih semangat kan ya? Setelah aman, Nabi dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Mereka melewati jalan yang jarang dilewati orang untuk menghindari musuh. Ditemani oleh Abdullah bin Uraiqith, penunjuk jalan yang terpercaya. Perjalanan ini melelahkan dan memakan waktu lebih dari seminggu. Selanjutnya, sesampainya di Madinah, kaum Ansyar menyambut Nabi Muhammad dengan penuh kegembiraan. Mereka menyanyikan lagu terkenal, Tala al-Badru alaina, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai membangun masyarakat Islam yang damai di Madinah. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, ada beberapa hikmah yang harus kita ketahui. Di antaranya yaitu 1. Awal berdirinya masyarakat Islam yang kuat di Madinah. 2. Islam mulai berkembang lebih luas dan terbuka. 3. Umat Islam bisa hidup dengan aman dan bebas beribadah. 4. Terbentuknya persaudaraan antara muhajirin, orang-orang yang hijrah, dan Ansar, penduduk Madinah. 5. Kalender Hijriah dimulai dari peristiwa hijrah ini.
Setelah kita mengetahui kisah dan beberapa hikmah dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya terdapat nilai-nilai yang juga kita teladani yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Pentingnya berjuang membela kebenaran. 2. Sabar menghadapi ujian hidup. 3. Semangat persaudaraan dan kerjasama. 4. Hijrah bukan hanya pindah tempat, tapi juga memperbaiki diri. 5. Keberanian dan kepercayaan kepada Allah. Setelah memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibu akan paparkan beberapa contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Berikut contohnya, yaitu 1. Berani berubah ke arah yang lebih baik, meninggalkan kebiasaan malas belajar dan mulai rajin mengerjakan PR dan membaca buku. 2. Sabar dan tabah menghadapi masalah, tidak marah saat dimarahi guru karena lupa membawa buku, tapi menerima dan memperbaiki diri. 3. Tawakal kepada Allah, berdoa dan tetap semangat walaupun belum bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Masih ada beberapa contoh terkait penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh selanjutnya. 4. Saling tolong-menolong dan kerjasama, membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran atau saat bersih-bersih kelas. 5. Menjaga ukhuwah dan persaudaraan, berteman dengan semua teman di kelas, tidak membeda-bedakan suku, warna kulit, atau status. 6. Jujur dan amanah, tidak menyontek saat ulangan, dan mengembalikan barang yang ditemukan ke guru. 7. Aktif di lingkungan sekolah dan masjid, mengikuti kegiatan tadarus, salat berjamaah, atau kerja bakti di sekolah dan rumah. Baik anak-anak, sebelum Ibu akhiri pertemuan hari ini, ada pesan penting dari Ibu untuk kalian semua ya, yaitu tetap istiqamah, sabar, dan terus memperbaiki diri dalam hidup. Kita pun bisa hijrah menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih atas perhatiannya sampai akhir. Ibu mohon undur diri dari kelas ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, penjelasan Bu Asrin detail banget ya teman-teman. Kalian sudah paham nggak tentang hijrah? Ayo belajar hijrah. Dari malas jadi rajin. Dari marah jadi sabar. Sama siswa-siswi MI Tanwirul Hija mengucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe ya.